dulu PR itu dididiknya tuh keras banget. Waktu pertama kali saya masuk ke dunia perhotelan ya, itu benar-benar keras. Jadi Ini ada digital marketing, marketing communication, dan itu memang part untuk sustainability PR gitu sendiri gitu ya. Nah cuman sekarang eranya serba digital. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus tahu tuh. Di sini PR itu kan harus orang yang bisa atau mampu memberikan informasi ke audiens atau publik. Semua yang dilakukan PR itu secara terbuka, transparan, bisa diketahui publik tentang perusahaan di mana dia bekerja. PR Talk. Halo Sobat Fox, kita ketemu di PR Talk. Wow. Saat ini di Royal Malioboro by Aston, tempat di mana saya mengabdi. Oh, mengabdi Iya gitu dong. kan, pengabdi rupiah ya. Kita ada dua juga ya. Jadi kami pegang klaster. Jadi ada dua hotel. Satunya Royal Malioboro by Aston dan satu lagi adalah Neo Malioboro. Neo Malioboro. Kedua-duanya by Aston. Jadi kita under Archipelago. Oke, deketan ya berarti. Sebelahan. Oke. Dan kita resto ke restonya connecting. Wah. Yes. Oh iya benar. Betul. Tapi kita belum kenalan loh. Dari tadi ngobrolin soal iya. kita udah ngobrolin soal tempat tapi kita belum kenalan. Ini saya Effendi Haryo dan juga co-host saya yang ganteng sekali. Jadi nggak enak loh. Saya Leno Cristianaldo, Cluster Marketing Communication Manager. Nah, hari ini kita ngobrolin yang seru banget. Kita akan ngobrol dengan suhu-suhu. Waduh, gitu kan. Ini expert-expertnya. Expert gitu, expert-expertnya gitu kan ya. Di kepiaran di dunia perhotelan. Perhotelan, apalagi di perhotelan Yogyakarta gitu kan ya. Yes, karena kita berkolaborasi dengan teman-teman dari Fox Radio, termasuk juga Himpunan Humas Hotel Yogyakarta. Betul sekali. Yang kebetulan memang Himpunan Humas Hotel Yogyakarta ini baru disahkan dan resmi berbadan hukum tanggal 25 Oktober yang lalu langsung oleh Mas Sandiaga Uno. Oh wow, gitu. Mas ya nyebutnya ya. Yes. kayak udah kenal deket gitu kan banget. Ya. Gitu. Jadi ini program Himpunan Humas Hotel Yogyakarta bekerja sama dengan PR Hotel khususnya di Jogja, dan ini yang pertama di sini di Royal Malioboro by Aston, dan kita berdua saya dan Kak Effendi Haryo sudah menghadirkan nih dua narasumber yang keren banget. Senior sih menurut saya. Senior saya ya. Dua-duanya gitu. Saya boleh bilang senior juga boleh gitu kan ya. Oke, yang pertama di sebelah kiri saya ada, saya manggilnya apa Mbak atau apa nih? Mbak aja. Oke. Itu Mbak Wiwit Widyastuti. Monggo Mbak Wiwit bisa diperkenalkan ke Sobat Fox. Ya, selamat jumpa lagi Sobat Fox. Saya Wiwit Widyastuti. Saya dulu Director of Marketing dari Dialana Hotel and Convention Center Yogyakarta. Kalau sekarang Mbak? Sekarang saya di Marketing Komunikasi Manager di PT Saraswanti Indoland Development Tbk. Ya, nanti akan banyak ceritanya. Namanya panjang ya. Namanya panjang. Udah kelihatan pengalamannya. Udah ini ya, gitu kan. Oke, sebelahnya Mbak Wiwit. Sebelahnya, oke. Ada Mbak Sari. Monggo Mbak Sari bisa diperkenalkan dirinya. Oke, hai Sobat Fox semuanya. Saya dengan Sari, nama lengkap saya Maria Perwitasari, biasa dipanggil Sari. Saya sebelumnya juga di Royal Ambaruk Mall Yogyakarta, Marketing Communication Manager, dan saat ini saya lebih banyak beraktivitas dengan dunia per-UMKM-an yang tetap ya membutuhkan ke PR-an. Betul sekali. Aktivitas PR itu sekarang dibutuhkan di berbagai macam dunia. Bidang ya, apapun bidangnya. Apapun bidangnya. Dunia ini ternyata lebih luas untuk public relation. Betul. Oke, betul sekali. Kan dari awal aja udah ini kebayang ya, gitu kan. Tapi kalau Mbak Sari saya kenal beliau itu udah lama banget ya kita kenal ya. Iya tentu saja, dijelaskan loh ya. Lama banget tuh kayaknya. Lama banget gitu kan ya. Kenalnya malah dari zaman saya masih di komunitas, bener kan ya? Kita kenalnya di zaman komunitas. Berapa puluh tahun yang lalu Kak? Enggak gitu juga sih ya. Okay. Kelihatan umur nanti kita kelihatan umur gitu. Ya segitulah. Tapi tetap muda ya. Harus berjiwa muda. Harus berjiwa muda. Kalau sama Mbak Wiwit mungkin udah. Kalau sama Mbak Wiwit udah lumayan lama juga ya kita kenal ya. Tapi untuk intensnya baru saya pindah ke
PT Saraswati Nah, Development betul. Tbk, Kita baru intens karena lagi. memang kita akan banyak sekali kegiatan-kegiatan Betul. untuk media relation yang harus dibangun di PT Saraswati Oke. Development Tbk. Nah, lucunya kalau saya ini itu ditemukan oleh Mbak Wiwit Oh, oke. pada saat itu ya. Oke, boleh diceritain Tapi gimana luar gimana? biasa. Oh, gimana? Jadi karirnya Mas Leno ini luar biasa. Jadi saya melihat perjalanannya sampai sekarang Saksi menjadi hidup ya, Bu. master motor gitu. Saksi hidup. Saksi hidup. Iya, keren Dari banget. bawah Saya apresiasi ke atas banget. ya. Iya. Oke. Jadi ceritanya dulu saya pernah bekerja sebagai announcer di salah satu radio gitu Oh. dan kebetulan Penyiar juga. dulu Sama ya, it Oke. was. Saingan juga ya. Saingan ya. Mau hire Saingan mungkin nih. ya jadi boleh part timer. boleh. Oke. Nah, jadi pada saat itu Mbak Wiwit masih bekerja di salah satu hotel, kemudian ada beliau talk show ya untuk program-program marketingnya yang siaran kebetulan saya gitu. Oh. Pada saat itu saya masih kuliah. Ya udah, karena memang mau semester akhir harus magang, harus apa segala macam, ngulik-ngulik informasi. Akhirnya Oke. ditemukanlah sama Mbak Wiwit ini. Wow. Itulah pertama saya kecemplung di dunia hotel. Oke. Ini kayak apa namanya? Searching talent gitu ya. Iya. Oh, oke. Namanya adalah waktu itu Mbak Wiwit Got Talent. Benar-benar. Karena sayang kan, saya sudah melihat potensinya dari dia mulai bertanya, mengulik sesuatu. Oke. Kok kayaknya ini pas ya kalau kita bisa ajak untuk bergabung di dunia hospitality. Dan nyatanya memang sudah kecemplung wow. beneran. Parah. Akhirnya passion itu Sarah, ada. berapa tahun? 2013 sampai Oh, sekarang. 2013 sampai sekarang. Yes. Oh, itu udah lama sekali ya kayak gitu. Nah, kita udah kenalan. Nah, ini Kita nih. kalau udah kenalan berarti kita harus tahu experience-nya. Betul. Gitu kan, experience-nya gitu kan. Karena memang beliau berdua ini Mm-mm. latar belakangnya memang apalagi kalau saya ya waktu ditemukan oleh Mbak Wiwit itu saya tahu lah beliau memang expert di dunia hospitality terutama untuk di bidang kehumasan gitu ya. Gitu. Nah, sore hari ini nanti kan kita akan bincang-bincang nih ya, mengulik lebih dalam apa sih humas itu gitu. Yeah. Terus kemudian apa sih public relation itu khususnya dalam dunia perhotelan. Persepsinya masing-masing nih iya, soalnya gitu. POV-nya masing-masing. Gua Betul. ngomong bahasanya POV. Mantap, kekinian banget ya. Nah, nanti juga dari pengalaman-pengalaman beliau berdua pasti akan ada juga yang akan disampaikan ke Sobat Fox gitu ya. Oke. Pastinya. Oke, aku mau nanya ke Mbak Sari dulu. Ya. Dulu kecemplung di dunia PR dan hospitality itu kayak gimana ceritanya? Itu sekitar berapa belas tahun yang lalu ya. Nah, karena itu pertama kali waktu aku lulus kuliah dan itu masih kerja tuh macem-macem ya, karena aku suka bikin pernak-pernik ya. Terus kemudian ketemu temanku nih yang udah duluan di hotel. Kamu nggak coba ke public relations? Oke, yuk cobain. Oke, akhirnya apply dan dari situlah akhirnya semacam kutukan ya. Ketika kita sudah bekerja di hotel dan ternyata di hotel itu selamanya kita akan kembali lagi. Exactly. Bener nggak? Betul. Iya kan? Nah itu dia akhirnya setelah sekian lamanya ya akhirnya aku di PR, Markom, pernah juga di sales dan akhirnya berkecimpung di dunia Markom yang terakhir ini di Royal Ambarukmo kemarin itu. Jadi sudah sekian puluh tahun ya naik turun sebagai public relations dari yang pertama kita mungkin belum tahu apa-apa gitu ya, baru tahu teorinya doang. Lama-lama kita nyemplung beneran, baper juga sampai pasti iya. Sampai sekarang kita sudah jadi business kuat woman. ya. Di business woman. Amin. Sama ya. Amin. Kalau Mbak Wit sendiri gimana nih? Awalnya dulunya. Awal kecemplungnya sebenarnya memang public relation itu salah satu idaman ya. Dulu saya penyuka atau pencinta atau saya mengidolakan Raisita Supit gitu. Jadi kayaknya saya belum lahir ya itu Saya ya. belum lahir nih. Dia adalah seorang public Saya belum lahir relation nih. di sebuah Iya. perusahaan besar. Dia bisa menjadi juru bicara dan Oke. sebagainya. Tapi itu nggak sampai kepikiran sampai sekarang. Tapi saya memang mengidolakan. Oke. Tapi pas lulus kuliah, saya malah kerja di perusahaan asing, di perusahaan Korea. Waktu itu menjadi semacam marketing ekspor ya. Ya, Oke. saya ekspor untuk boneka-boneka Bisa bahasa Korea dong berarti. sedikit annyeonghaseyo. Cuma itu aja. Jadi yang lain belum bisa Korea, saya sudah di tahun 97 saya sudah Berarti sedikit annyeonghaseyo belajar pada dulu. saat itu udah famous ya. Udah pada famous. saat itu gitu Iya. ya. Saya bekerja di sana, kemudian
karena saya tidak suka dengan kehidupan Jakarta yang hiruk pikuk. Oh, dulu di Jakarta berarti? Saya dulu di Jakarta, hiruk pikuk, kemacetan dan sebagainya. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Jogja. Ada beberapa perusahaan yang saya apply, sama juga furniture di marketing, bagian ekspor juga. Terus kayaknya kok saya nggak cocok di situ. Akhirnya saya kecemplung ke hotel di Novotel Solo. Dan itu belum jadi public relation, tapi menjadi front desk agent. Saya mengawali front desk agent dari dari FDA. Ya, dari awal. Kemudian jadi executive secretary seperti itu, secretary general manager sampai tahun 2005 akhirnya, karena mungkin saya sudah menyukai public relation karena pada saat masih eksekutif sekretari itu saya disuruh ketemu media, disuruh membuat event, disuruh membuat rilis seperti itu. Tapi akhirnya pada saat itu mungkin ini ya berarti double job macam-macam double gitu. Job, gajinya banyak dong. PR Talk.
Talk. Jadi kayaknya ceritanya belum kelar nih kan ya. Yang double gaji tadi ya. Yang gajinya banyak gitu kan. Monggo Mbak Wiwit mungkin bisa Cuan-cuan. Cuan ya, kan gitu kan. Mas Leno. Oke, tadi kayaknya di akhirnya dari Executive Secretary ya. Dari Executive Executive Secretary. Secretary ya. Kemudian di tahun 2005 saya sudah meminta untuk tidak lagi ya mengurusi GM dengan seabrek-abrek agendanya. Kadang permintaannya macam-macam gitu ya. Fokus gitu kan. Karena itu double juga ya, maksudnya. Double juga, ya masih double juga. Oke, berarti banyak pekerjaan yang dihandle dan akhirnya saya udah angkat tangan gitu. Satu, fokus, dijamin hotelnya terkenal. Oh oke, gitu. Wah. Tuh, statementnya udah gitu kan. Statementnya udah gini ya. Fokuskan saya di sini, dijamin terkenal. Terkenal gitu. Itu kewajiban pekerjaan kita banget ya. Iya. 100% seperti itu. Oke. Iya, sama dengan Mbak Sari juga, saya juga double jadi sales, bagian sales seperti itu, bahkan back to back setting meeting room pada saat itu masih pre-openingnya Hotel Phoenix Heritage, jadi ya luar biasa. Akhirnya 2005 saya memutuskan untuk saya harus fokus di public relation. Akhirnya diperbolehkan sampai akhirnya saya mencintai dunia PR itu ya, dengan berbagai macam kegiatan yang saya create di Phoenix maupun di Royal Ambarukmo seperti itu, yang akhirnya alhamdulillah puji Tuhan semuanya menjadi hotel yang terkenal di Jogja. Amin. Sampai saat ini pun menjadi idola ya, baik bertahan. Phoenix maupun Royal Ambarukmo. Saya termasuk penerusnya ya. Nah ini unik lagi nih. Ini Sobat nanti Fox. uniknya nih. Unik lagi. Tapi sebelum kita ke sana, aku ada satu pertanyaan nih, gitu kan. Kalau dari ceritanya Mbak Sari sama Mbak Wiwit ini kan, itu belajar ke-PR-an itu berarti otodidak berarti? Atau kayak gimana? Kalau aku dulu ya Mbak Wit. Boleh. Boleh. Ntar kita. Iya. Kalau aku emang dari basic kuliah memang di ke-PR-an ya. Oke. Di FISIP, terus PR, kemudian kebetulan kalau tadi Mbak Wit harus mulai dari nol, aku langsung ke PR-nya memang. Oke. Gitu. Terus kemudian barulah penasaran aja sama sales. Kok kayaknya seru juga ya ngurusin orang, stres gila. Malah gila gitu kan. Oke. BEO semuanya gitu kan ya. BEO, ngamuk orang. Negosiate. Itu aku pengen belajar. Akhirnya aku nyemplung beneran tuh ke dunia sales. Oke, makin tinggilah penasaran. Akhirnya setelah sales, aku kayak Mbak Wiwit nih. Ke eksekutif sekretari yang mendobel dengan sales dan mendobel dengan public relations. 3 gajinya. Mau kayak kita berjuang ya. Gak. Makasih. Tapi aku tahu propertinya Mbak Sari strategis kok. Pada saat itu ya kan. Iya, tetangga. Oh yang itu. Hijau-hijau itu ya. Itu dia. Terus setelah itu baru kemudian kayaknya aku udah mulai ini deh, tertarik ke PR lagi. Nah akhirnya aku balik lagi ke PR, terus apply lagi itu juga kita tertariknya akhirnya ke Markom. Karena kenapa ya, ke belakang akhirnya bukan PR lagi ya Bu namanya ya, lebih ke marketing and communication. Betul. Lama-lama berkembang lagi marketing and communication and digital marketing. Nah, ya kan ada lagi tuh digital market beda lagi. Gitu. Tapi ada yang digabung, ada yang beda lagi. Nah kayak gitu. Jadi aku cukup panjang sama sih sebenarnya kan Mbak Wiwit. Oke. Kalau Mbak Wiwit sendiri gimana nih? Belajarnya kayak gimana? Sama, dari FISIP juga, dari komunikasi juga. Yang tadinya memang sekarang yang apa yang kita lakukan itu memang secara teori ya, sama dengan yang kita pelajari waktu di kuliah, tapi kita lebih mempraktekkannya dalam dunia yang praktis, dunia nyata gitu ya, dunia nyata dan lebih complicated tentunya. Iya, tapi itu challenging bagi kayak kita tertampar gitu ya. Ternyata dunia nyata itu beda ya guys. Iya memang, tapi di buku, textbook gitu ya, hafalan. Tapi dari apa yang disampaikan sama Mbak Wiwit dan Mbak Sari ya, itu memang nowadays pun ya, karena mungkin dulu pada saat tahun-tahun 90-an atau 2000-an memang public relation yang masih sering digunakan ya. Jadi itu adalah sifat kehumasan gitu. Nah, kalau tadi yang disampaikan Mbak Sari, saat ini ada digital marketing, marketing communication, which is itu saat ini yang saya rasakan gitu. Jadi public relation itu tetap ada.
kita nggak boleh melupakan yang namanya media relation dan segala macam. Itu memang part untuk sustainability PR gitu sendiri gitu ya. Nah cuman sekarang eranya serba digital. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus tahu tuh tentang digital marketing itu juga. Nah itu adalah part dari humas atau PR juga. Yes, gitu. Ya itu seninya apa namanya PR sih. Semakin kesini seperti tadi yang disampaikan Mbak Sari sama Mbak Wiwit juga, semakin sekarang itu dunia PR itu semakin luas, semakin lebar gitu. Nah, saya mau tanya ke Mbak Wiwit, mungkin perlu nggak sih di semua organisasi atau di semua perusahaan itu ada PR gitu? Nah, iya itu betul tuh. Itu pertanyaan tuh. Sepertinya perlu ya untuk PR itu kan PR tadi saya melihat aja sosok Raisa Tasupit ya menjadi seorang juru bicara. Nah, ini di sebuah perusahaan itu memang perlu karena untuk perusahaan bisa dipercaya oleh publik atau audiens itu perlu orang yang bisa tahu pemahaman kemana nih perusahaan ini akan dibawa nih, audiens mana yang cocok sebagai targetnya, masyarakat seperti apa penerimaannya seperti itu. Kemudian seperti tadi community relation itu juga harus betul. Kita di sebuah perusahaan nggak mungkin kalau kita nggak berhubungan dengan komunitas dan sebagainya gitu kan. Komunitas bisa dari government, kemudian dari stakeholder, kemudian dari corporate yang lain, dari media juga kita perlu di situ. Apalagi di sini PR itu kan harus memberikan orang yang bisa atau mampu memberikan informasi ke audiens atau publik atau masyarakat di sekitar perusahaan itu berada secara jelas ya tentang perusahaan itu sendiri. Iya, jadi semua yang dilakukan PR itu secara terbuka, transparan, bisa diketahui publik tentang perusahaan di mana dia bekerja. Dan PR itu kan juga sebagai apa ya? Sebagai sosok yang mencerminkan itu seseorang yang membangun citra di perusahaannya. Nah, jadi brand image-nya lah ya. Itu yang aku mau tanyain sebenarnya. Ada banyak cerita-cerita yang nggak enak beberapa bulan yang lalu lah ya, gitu. Waduh. Kan. Gitu kan ya. Apa nih? Gitu. Ada kayak beberapa cerita yang akhirnya digosip dan sebagainya kan ya, gitu kan. Seorang PR itu adalah brand image dari perusahaan tersebut. Itu menurut ibu-ibu, kakak-kakak ini kayak gimana? Ibu-ibu PKK. Kakak dong. Memang seorang PR itu brand image ya. Brand image. Makanya kita itu sebagai PR itu harus menjaga attitude kita, behavior kita, karena kita yang akan dilihat segala tingkah laku, sikap dan sebagainya performance, itu mencerminkan perusahaan di mana kita bekerja dan kita harus menjadi apa ya? Icon juga. Ikonnya. Ambasador lah ya. Ambasador gitu. Itu kenapa beda banget sebenarnya ya ke PR-an di era kita Bu ya, zaman 90-an. Boleh kita sebut 90-an. Bukan 1857 ya. Bukan. 1819? Bukan. Yang 1857 nanti dikeluarkan di dikeluarkan ya. Era 90-an PR dengan era sekarang ini mungkin agak-agak beda ya. Zaman dulu PR itu dididiknya tuh keras banget. Waktu pertama kali saya masuk ke dunia perhotelan ya. Itu benar-benar keras. Jadi orang sales itu juga orangnya keras. Wah, pokoknya strict lah. Sampai kita tuh dari grooming, cara bicara, bagaimana kita harus berbicara dengan orang lain. Betul. Pokoknya semuanya diatur harus ya. Perfect. Ya kan? Harus perfect. Sekarang PR-nya mungkin kadang-kadang ada yang suka saya dengar agak-agak aduh gimana ya, aku suka dengar. Kadang gemes gak sih kayak gitu? Ya gemes bener. Karena aku pun juga gitu ya. Kan, ya kan? Karena aku pun yang, jadi masa aku kerja di dunia PR gitu ya, itu adalah masa transisi dari public relation ke digital itu tadi. Mas Leno mungkin bisa lihat dulu ya dandanan kita yang benar-benar formal. Beneran banget, beneran. Masih pakai stocking. Yes. Oh iya. I know Wajah itu. harus ya. Kayak karena gitu. betul. Jalan rata-rata cara jalan masih loh. Sekarang Mas Leno masih. Pada saat itu kita harus membuat campaigns dari sebuah hotel yang lama, yang itu diwarnai dengan hal-hal yang sesuatu dalam tanda kutip gitu ya. Itu kita harus
membuat hotel itu menjadi baru tetapi masih mempunyai kesan heritage. Ada lagi nih yang sifatnya kayak advertorial ya. Itu Betul, jadi betul. rilisnya tuh beda lagi. Nanti kita bikin kalau advertorial ada sedikit bunga-bunga ya, sedikit aja tapi nggak terlalu. Betul. Itu lebih ke jualan kan. Nah, jadi kita di PR ini banyak hal yang kita harus pelajarin, termasuk penulisan press release. Oh, ini tujuannya aku perlu menginformasikan. Iya. Oh, ini aku perlu menjualkan gitu. Nah, ini ada beda-beda. PR Talk.